Salam damai sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan yang setia dan taat. Hari ini kita masih terus meneruskan tentang seri tokoh dan perubahan. Saudara bisa lihat episode-episode yang sebelumnya di dalam tokoh dan perubahan. Dan saya berharap semua ini akan menolong saudara untuk juga melewati daripada apa yang Tuhan juga kerjakan dalam hidupmu. Baik dalam rohanimu maupun juga usahamu atau pekerjaanmu atau dalam keluargamu. Dan juga hal apa yang Tuhan ingin pakai saudara untuk saudara juga bisa menjadi berkat. Hari ini saya ingin berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, saya akan bacakan ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33 mengatakan sampai ayat yang ke-35. Dikatakan demikian. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Firman Tuhan ini dengan sangat jelas bicara tentang orang Samaria yang murah hati ini. Saya ingin menekankan kepada saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, sebelumnya ini ada pertanyaan yang disampaikan juga oleh murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Makanya perumpamaan ini Tuhan ungkapkan. Saudara, pertanyaan adalah dikatakan untuk kita juga bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, ya, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, lalu Tuhan menjelaskan bicara tentang sesama itu siapa. Nah, maka juga kelihatan lagi. Kalau saudara baca perikop ini, saudara, beragama saja tidak cukup, saudara. Ya, kita sebagai orang beragama tidak cukup. Juga orang yang juga melayani saja tidak cukup, saudara. Tapi di dalam juga apa yang kita percayai dan di dalam pelayanan kita, kita harus mendasari segala sesuatunya itu dengan hati yang berbelas kasihan. Ini firman Tuhan, saudara. Maka dikatakan, ini orang Samaria, orang yang tidak tahu hukum Tuhan, orang yang tidak tahu tentang juga pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi juga ini menggambarkan juga diri kita. Hari ini, kita juga saudara yang dulu tidak mengenal Tuhan. Kita tidak tahu hukum Tuhan. Tapi hari ini kalau saudara juga sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, saudara mesti juga isi apa yang menjadi iman percaya saudara. Itu dengan perbuatan baik. Supaya saudara, bukan karena kita berbuat baik karena kita takut masuk neraka. Bukan itu saudara. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ke-10. Itu menjelaskan kepada kita sangat jelas bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah. Tetapi Tuhan inginkan dan mau supaya kita menghidupi hal yang lain. Yaitu kita harus melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan. Kenapa keselamatan itu diberikan sebagai anugerah? Supaya kita jangan sombong. Supaya kita jangan merasa diri penting. Tapi Tuhan inginkan lewat hidup kita orang yang percaya ini. Kita harus mengisi keselamatan yang Tuhan beri ini dengan pekerjaan baik yang Tuhan inginkan. Nah, saya percaya iman kita ini tidak cukup cuma hanya iman saja. Tapi harus dilakukan dengan perbuatan yang baik. Sama sebagaimana juga kitab Yakobus itu mengatakan, iman tanpa perbuatan itu seperti juga tubuh tanpa roh yang adalah mati. Oleh karena itu, supaya kehidupan daripada keselamatan ini akan terus berlangsung di dalam kehidupan kita, kita harus menambahkan
melakukan apa yang menjadi iman kita ini dengan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, sama sebagaimana firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas. Sekali lagi saya tegaskan, beragama saja tidak cukup. Ya, ini firman Tuhan berkata. Ya, juga kita melayani saja tidak cukup, tapi kita mesti lakukan itu semuanya didasari oleh kasih yang dari Tuhan. Belas kasihan, karena semua kalau saudara baca di dalam kitab Injil, mujizat akan terjadi karena belas kasihan Tuhan. Nah, apa yang kita kerjakan juga di dalam iman kita, supaya juga perbuatan yang baik ini diperkenan oleh Tuhan, maka kita harus mendasari semua perbuatan kita itu di dalam kasih. Saudara bisa baca itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Walaupun kita punya bahasa roh katanya, kita dipakai Tuhan, atau kita juga sudah mengorbankan daripada hidup kita ini untuk menjadi sengsara, tapi kalau kita lakukan tanpa kasih daripada Tuhan, itu percuma semua. Oleh karena itu saudara kekasih, mulailah dengan belas kasihan ini. Kalau saudara juga memiliki belas kasihan ini, sesuatu yang besar ini akan terjadi dalam hidupmu. Kalau orang Samaria yang murah hati ini dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang. Nah, saya percaya perbuatan baik saudara juga akan menyembuhkan banyak orang. Akan juga menyembuhkan orang-orang yang mungkin sudah kecewa dengan orang-orang Kristen yang cuma hanya omong doang. Ya, NATO, no action, talk only. Ya, apa yang menjadi kekecewaan mereka ini lewat juga perbuatan baik yang saudara lakukan, dengan juga memiliki belas kasihan, maka juga saudara ini akan menyembuhkan orang-orang yang model seperti itu. Karena kenapa? Karena Tuhan akan memakai hidupmu. Sama seperti juga orang Samaria. Kita yang dulu tidak mengerti hukum Tuhan, kita yang tidak mengerti juga apa yang menjadi pengajaran Tuhan, tetapi waktu kita percaya keselamatan datang, mari kita isi dengan perbuatan baik. Matius pasal yang ke-25-40 dikatakan katanya, kalau engkau lakukan orang yang paling hina di dunia ini seperti engkau lakukan kepada Tuhan, maka sabaslah saudara. Ya, berkat Tuhan akan selalu menyertai saudara. Oleh karena itu, lakukan perbuatan baik itu di dalam juga dasar yang benar, yaitu kasih yang daripada Tuhan. Maka saya percaya hal yang ajaib juga dari orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita berikan juga perbuatan baik kita ini akan mendatangkan satu kuasa yang dahsyat. Saya percaya Tuhan akan memakai saudara, dan lakukanlah yang terbaik di negeri ini, supaya juga hal yang besar Tuhan juga akan kerjakan lewat hidup saudara. Tuhan memberkati saudara.